Salam olahraga. Pandi! Kamu kenapa bisa ada di sini? Aku nyari kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Kamu kesini sama siapa? Aku kesini sama Siska dan Reno. Oh, jadi kamu orangnya? Lu yang lapor polisi? Iya, gue yang lapor polisi. Kenapa? Lihat aja, gue akan bikin perhitungan sama lu. Lu nggak akan bisa bikin perhitungan sama gue, karena habis ini lu dan bos lu akan mendekam di penjara. Saya sama sekali nggak menyangka orang yang selama ini saya percayai malah ingin menusuk saya dari belakang. Padahal sejak dulu, bahkan sewaktu Mas Wijaya masih hidup, kamu adalah orang kepercayaannya. Tapi kenapa kamu melakukan semua ini? Tujuan aku adalah agar bisa memiliki Mary dan memimpin perusahaan Wijaya Group. Kamu benar-benar jahat. Kamu bukan manusia, Alex. Saya akan menuntut kamu. Saya akan membuat kamu membusuk di penjara. Hah, coba saja kalau bisa. Tapi asal kamu tahu, aku tidak sendirian. Apa maksud kamu? Hati-hati, permainan ini belum selesai. Alhamdulillah, Non Mary, Pak Pandi, dan Non Siska sudah pulang. Alhamdulillah. Kok bisa sampai malam, Non, pulangnya? Iya, panjang ceritanya. Yaudah, Bi, siapin makanan. Kita mau makan dulu. Nanti saya ceritain. Oh iya, siap, Non. Kelly udah tidur. Udah, Non. Oh, ya udah. Akhirnya bisa istirahat juga. Aku capek banget habis diculik. Udah diculik, diikat, harus kabur, sama harus berantem juga. Wajar kalau kamu capek. Untungnya selain tampan dan gagah berani, aku juga jago bela diri. Jadi bisa ngelawan penculik-penculik tadi. Aku beruntung banget punya berondong yang jago bela diri. Iya dong, aku kan berondong berkualitas. Tapi aku masih gak nyangka banget sama Alex. Padahal dia salah satu orang kepercayaan aku. Tapi bisa-bisanya dia berbuat sejahat itu sama aku. Kadang orang yang paling kita percaya justru yang paling berbahaya. Oh, berarti aku harus hati-hati sama kamu dong. Ya nggak gitu juga konsepnya. Tapi ya udahlah, yang penting semuanya udah selesai. Untung ada kamu yang bantu nyelesain ini semua. Berarti kamu makin cinta dong sama aku? Gak tahu sih ya, masih dipertimbangkan lagi. Masa habis dibantuin masih dipertimbangkan lagi? Harusnya makin lengket dong. Bercanda, pastinya aku makin sayang sama kamu. Aduh, aku rasanya mau meleleh. Yang nonton juga pasti ikutan baper ini. Ya udah, aku ngantuk, mau tidur. Mau langsung tidur aja nih? Ya iya, emangnya mau ngapain lagi? Nggak jadi. Ya udah kita istirahat aja. Kamu juga pasti capek. Aku juga sama capek. Gagal maning. Ya ampun Ayang, muka kamu kenapa? Kayak kue balu bantet gitu. Lebam-lebam semua. Kamu habis berantem ya? Aku kemarin habis diculak siang. Hah? Sama siapa? Sama orang-orang yang punya masalah sama keluarganya si Pandi. Hah? Maksudnya? Iya, jadi kemarin-kemarin si Pandi sama istrinya itu diteror. Setiap malam ada aja orang yang datang buat kasih teror. Hah? Istrinya Pandi? Pandi yang mana? Itu yang teman sekelas kita. Hah? Emangnya dia udah nikah? Kok punya istri? Oh iya, aku lupa. Kamu mah belum tahu ya?
Jadi gini, sebenarnya si Pandi itu udah nikah sama tante-tante. Hah? Tapi kamu jangan kasih tahu orang lain ya. Ini emangnya dirahasiain. Takutnya kalau orang-orang pada tahu si Pandi udah nikah, dia bisa dikeluarin dari sekolah. Emang bener dia udah nikah? Iya, yang tahu ini cuma aku sama si Irfan aja. Yang lain mah nggak pada dikasih tahu. Kamu juga jangan bilang-bilang yang lain. Terus? Mending kita ngobrolnya sambil jalan aja yuk. Ngeng. Terus gimana itu ceritanya? Cerita apaan? Si Pandi. Oh iya, aku inget. Ya gitu, jadi sebenarnya si Pandi udah nikah. Iya, aku tahu. Tadi kan kamu udah cerita. Maksud aku terusin ceritanya. Kenapa kamu bisa diculik? Oh iya, jadi kemarin itu aku, si Pandi sama si Irfan pergi ke gudang tua yang ada di daerah timur. Ngapain? Soalnya 2 malam yang lalu, orang yang neror si Pandi dan istrinya kirim paket. Nah, di dalam paket itu ada kunci gembok sama surat. Surat apa? Surat cinta. Serius apa? Ya makanya dengerin dulu apa kalau aku lagi ngomong jangan dipotong-potong. Ya udah iya. Jadi di dalam paket itu ada kunci gembok sama surat. Di dalam surat itu ada pesan, kalau mau selesai datang ke tempat ini. Nah, di bawah pesan itu ada titik koordinat lokasi. Nah, terus pas besoknya kita bertiga datengin ke tempat itu. Heeh. Nah, pas kita udah sampai di gudang tua itu, kita masuk ke dalam. Nah, pas kita udah di dalam, nggak lama tiba-tiba pintunya nutup sendiri, terus ngunci. Siapa yang ngunci? Ya, orang yang neror si Pandi. Jadi sebenarnya itu jebakan. Nah, pas habis itu, tiba-tiba keluar asap banyak. Ruangan itu sampai penuh sama asap. Terus aku, si Pandi sama si Irfan pingsan. Karena sebenarnya asap itu gas beracun. Ya ampun. Terus? Terus kita bertiga dibawa ke markas orang yang neror si Pandi. Nah, di sana kita diikat di kursi stainless. Ya ampun, kamu disekap. Iya. Kenapa diikatnya di kursi stainless? Ya mana aku tahu. Kan aku nggak nanya ke orang yang bawa kita. Kenapa diikatnya di kursi stainless, bukan di kursi plastik. Oh iya. Yaudah lanjut. Nah, terus aku, si Pandi sama si Irfan dipukulin yang. Ya ampun, sakit. Enggak, enak. Ya sakit orang dipukulin. Terus kamu diapain lagi? Terus enggak lama kita dikasih makan sama penculiknya. Hah? Baik banget penculiknya ngasih makan? Iya, aku juga awalnya terharu. Ternyata di zaman sekarang masih ada penculik yang baik hati. Kamu dikasih makan apa? Nasi padang pakai ayam bakar. Wah, itu mah enak. Ya iya, makanannya enak. Tapi kan masalahnya tangan sama kaki aku diikat. Oh iya, terus kamu gimana makannya? Ya nggak makan, aku cuma bisa liatin makanannya sambil ngiler. Untungnya aku bukan perempuan yang lagi ngidam. Kalau enggak mah kasihan, ntar pas anaknya udah lahiran ileran mulu. Terus? Terus karena kita bertiga nggak bisa makan, nggak lama penculiknya datang lagi. Dia bilang, ya udah kalau nggak mau makan mah biar gua aja yang makan. Hah? Makanannya diambil lagi? Iya, kita bertiga cuma bisa lihat penculiknya makan. Itu momen paling menyiksa dalam hidup aku yang. Kamu cerita diculik, bukannya sedih atau marah, tapi malah kocak begini sih. Terus? Terus Kelly, terus. Iya terus. Terus ayo terus. Terus sayang, terus. Kamu pasti bisa. Yeay, Kelly bisa. Ayo terus, di kayu sayang sepedanya. Ya ampun sayang. Kelly. Ya ampun, kamu gak apa-apa. Kelly gak apa-apa. Kelly nggak apa-apa. Aduh, sakit Mami. Ya ampun, kamu luka. Yaudah Mami obatin ya. Masih sakit nggak? Masih. Wajar kalau jatuh mah. Namanya juga belajar naik sepeda. Papi aja dulu jatuh mulu pas belajar sepeda waktu masih kecil. Sampai masuk got papi mah. Papi masuk ke got. Iya, baju papi sampai kotor semua kena got. Ih, pasti Papi bau. Iya, teman-teman papi sampai nggak pada mau deket-deket sama papi. Padahal papi udah mandi. Mereka bilang papi bau got. Nanti kalau Kelly udah jago naik sepedanya, Kelly ajakin teman-teman Kelly buat balapan ya. Ih, kamu jangan ngajarin begitu. Iya, nanti Kelly ajak teman-teman Kelly balapan. Pasti Kelly yang menang. Ya udah, Kelly mau belajar lagi. Tadi bilang sakit,
Sekarang udah semangat lagi. Terus itu gimana ceritanya? Kamu bisa lepas? Ya, aku pakai strategi yang aku pura-pura kebelet, pengen ke toilet, biar ikatannya dilepasin. Terus dilepasin? Iya, orang aku bilangnya kebelet banget, pengen buang air kecil. Beneran dibukain sama penculiknya. Terus habis ikatannya dibukain? Habis ikatannya dibukain, aku ke toilet dulu. Aku emangnya beneran kebelet pengen buang air kecil. Jadi sebenarnya lu bukan pura-pura, emangnya kebelet beneran. Iya, ya gimana habisnya? Kan gua juga harus fokus. Masa iya pas kabur gua sambil nahan pengen kencing. Terus? Nah pas gua udah keluar lagi, si Pandi pura-pura kebelet juga, biar ikatannya dibukain. Terus karena aktingnya si Pandi meyakinkan juga, ya beneran dibukain sama penjaganya. Nah pas si Pandi udah dibukain, gua piting penjaganya dari belakang. Terus dijadiin samsak sama si Pandi sampai pingsan. Nah kan kita jadi enak tuh, tinggal bukain ikatannya si Andi, terus keluar kabur. Nah pas kita keluar dari ruangan itu, ternyata ada satu lagi penculik yang lagi tidur. Terus ya udah kan kita bertiga jalan pelan-pelan tuh, jangan sampai penculiknya bangun. Nggak sengaja aku nginjek botol plastik, manan suaranya berisik banget. Hah? Terus penculiknya bangun? Iya bangun. Terus ya udah, mau nggak mau aku kasih salam olahraga. Kasih salam olahraga? Maksudnya? Maksudnya aku hajar penculiknya sampai dia pingsan. Kamu sendirian? Iya, si Pandi sama si Irfan mah cuma nonton doang. Lagian Ki cuma satu orang ini, masih bisa aku atasin. Ternyata kamu hebat juga ya. Ya aku gitu loh. Tapi lain kali kalau mau kabur dari penculikan hati-hati. Jangan nginjek botol plastik lagi. Iya, makanya sekarang aku jadi trauma kalau lihat botol plastik di jalan. Masa trauma sama botol plastik? Jess. Nah, kebetulan ada Lupan di sini. Kenapa? Kenapa? Duit yang minggu kemarin yang lu minjem, katanya mau dibayar sekarang. Udah buruan sini, bayar. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar hutang. Nggak ada, Jis. Iya, lu mah kebiasaan ah. Kalau ditagih utang apa kata nggak ada mulu. Masih mending gua mah nggak galak ditagihnya. Kemarin dia habis diculaks, Jis. Hah? Diculaks? Beneran lu kemarin diculaks? Iya. Gimana ceritanya? Gua udah cerita ke lu. Sekarang gantian lu yang cerita ke dia. Dah sampai. Udaranya enak banget ya. Udah lama kita nggak kesini. Aku sengaja ngajak kamu kesini biar kita ada quality time berdua. Romantis banget. Ya iyalah, aku kan cowok idaman gitu loh. Yang, kamu tahu nggak sih? Aku pernah ngebayangin kalau pas kita udah nikah, rasanya tuh indah banget. Aku bisa makan masakan kamu setiap hari, makan bareng sama kamu setiap hari. Aduh, nggak kebayang banget indahnya. Jadi kamu mau makan masakan aku setiap hari? Ya iyalah, nanti aku juga bisa bantuin kamu masak pas aku lagi nggak ada kerjaan. Aku bisa bantuin kamu masak air. Ya ampun Ayang, masak air mah nggak dihitung kali. Ya, seenggaknya kan ada kontribusi dari aku. Kamu juga tenang aja, aku masak airnya nggak sampai kering kok. Terus kalau kita udah nikah nih ya, aku mau kita punya anak dua. Yang satu mirip aku, yang satu mirip kamu. Kalau dua-duanya mirip kamu gimana? Ya bagus dong, ganteng-ganteng berarti. Dih, pede banget. Gak usah ngehalu terlalu jauh dulu, kita masih sekolah. Habis sekolah, kita masih harus kuliah dulu atau kerja. Ya nggak apa-apa kali, sekali-kali mah ngehayal kayak gitu. Lagian ngehayal mah gratis ini, nggak bayar. Allahu Akbar. Ya ampun Ayang. Dah, siapa yang lempar bola sih ini? Om, maaf ya, kita nggak sengaja. Buset, gue dipanggil Om. Lain kali hati-hati deh kalau main bola. Iya Om, maaf Om. Om nggak nangis kan? Iya enggak lah, masa iya gue nangis? Apa kata ayang gue?
Aduh, kepala gue puyeng. Kenceng juga tadi kena bolanya. Ah, sialan emang nih bocil kematian. Ya udah nih Om, aku kasih permen aja biar Omnya nggak nangis. Sialan nih bocil. Malu-malin gua aja di depan ayang gua. Enggak usah. Udah pegang aja buat kamu. Tapi Om nggak marah kan? Enggak, gua orangnya pemaaf dan baik hati. Ya udah sana main lagi. Hati-hati mainnya. Kalau bukan di depan ayang gua, udah gua cikolin palanya satu-satu. Ya udah yuk. Ayo. Ayo.